Kemenangan 1-0 atas Bahrain memang dirasa sangat-sangat berarti. Karena dengan begitu, peluang Indonesia untuk setidaknya mengamankan posisi 3 atau 4 jadi lebih terbuka. Yap, so pasti kemenangan itu juga pada akhirnya membuat Indonesia ini benar-benar mendapatkan atensi lebih, di mana tak sedikit yang berharap kalau Indonesia akan membuat kejutan dengan lolos ke Piala Dunia. Sebab sebelum ini, Timnas U17 telah lebih dulu lolos ke Piala Dunia, sehingga semoga aja itu bisa menjadi pemacu semangat buat tim senior. Tiap melihat itu semua, sekali lagi wajar jika Indonesia kini benar-benar tak ubahnya macam selebritis papan atas yang banyak mendapatkan sorotan. Dan itulah kenapa Indonesia layak mendapatkan reward dalam bentuk pujian dari tokoh-tokoh sepak bola ternama di dunia. Sesuatu yang sedikit banyak menimbulkan kecemburuan pastinya dari tetangga sebelah, khususnya Malaysia, apalagi Vietnam. Hal yang kemudian ditanggapi juga oleh media-media Thailand yang merasa cemburu, sebab akan lebih bijak untuk menjadikan pencapaian Indonesia sebagai acuan untuk maju. Seperti nggak terima negara tetangga sepertinya cemburu lur, karena memang Indonesia akan mendapatkan reward dari para pemain-pemain atau petinggi sepak bola dunia. Ya, kita harus akui Indonesia sekarang menjadi sorotan dunia dalam persepak bolaannya lur. Tidak hayal, banyak sekali negara-negara tetangga atau ASEAN yang cemburu kepada Indonesia. Gimana kelanjutan beritanya lur? Langsung aja kita cek video sama-sama lur. Cek it out. Timnas Indonesia pelan-pelan kini telah berhasil jadi daya tarik tersendiri bagi media-media internasional. Tentu kita ingat kalau di era sebelumnya, citra Timnas Indonesia beneran sejelek itu, yang mana itu berjalan lurus dengan hasil yang ada, sering kalah dan kebantai pula, gak cuma sama tim besar, bahkan juga ke sesama rival ASEAN. Namun semua itu sekarang berubah, di mana Indonesia kini benar-benar dipandang sebagai tim yang menarik untuk diikuti perkembangannya. Dan so pasti, semua itu tidak lepas dari doa serta usaha dari semua pihak yang terlibat. Mulai dari federasi, pemain, tim pelatih, manajer, sampai supporter. Semuanya punya peran besar yang saling melengkapi satu sama lain. Sehingga meskipun ada part-part kecewanya, namun secara umum apa yang telah dilakukan serta dicapai tim Garuda, mulai dari level senior sampai kelompok umur, sangat amat layak dibanggakan, kan gitu. Lebih lanjut, berkaca dari sikon yang ada, maka menjadi hal yang wajar jika beberapa media besar seperti ESPN, The Athletic, hingga Football Premier berani memprediksi Timnas Indonesia sangat bisa buat lolos ke Piala Dunia. Hal itu tentu saja dilandasi pada progres yang ada, serta keteguhan PSSI untuk terus memperdalam skuadnya dengan pemain terbaik. Dan saking banyaknya sorotan, laga Timnas Indonesia sekarang beneran jadi salah satu yang dinanti. Bahkan gak cuma di level senior, tapi di level kelompok umur pun, Timnas Indonesia nyatanya juga mendapatkan dukungan luar biasa. Nah, kalau udah gitu, artinya apa? Ya berarti publik tanah air sekarang udah beneran secinta itu sama Timnas Indonesia, baik yang baru-baru, atau yang pernah mencintai lalu sempat membenci, lalu pergi sampai akhirnya datang kembali. Hal yang kemudian dianggap wajar ketika Indonesia dalam tanda kutip mendapatkan reward berupa pujian khusus dari beberapa tokoh sepak bola ternama. Siap, setidaknya ada 7 pelatih ternama yang menyampaikan rasa kagumnya atas progres nyata yang terjadi dengan Timnas Indonesia, di mana nama-nama seperti Jose Mourinho, Lionel Messi, Louis van Gaal, Roberto Mancini, Pep Guardiola, Haji Yasu, hingga Jurgen Klinsmann tidak ragu mengatakan kalau masa depan sepak bola Indonesia kini benar-benar cerah. Yap, Jose Mourinho, sebagaimana dilansir dari turkitoday.com, menjabarkan jika sangat kagum dengan transisi yang dilakukan oleh Indonesia saat ini di bawah Erick Thohir, yang kebetulan dia sendiri cukup kenal secara pribadi dengannya. Di mana Mo merasa kalau kondisi Indonesia sekarang udah berbeda jauh dari apa yang pernah ia lihat ketika datang ke Indonesia pada 2013 saat mengawal Chelsea ketika itu. Sementara iya lur ya, wajah persepak bola Indonesia sangatlah berubah semenjak dipegang oleh Bapak Erick Thohir itu sendiri lur ya. Dan juga di sini wajar lah kalau misalnya Timnas Indonesia atau Indonesia sendiri mendapatkan reward atau penghargaan dari para pelatih-pelatih senior luar negeri atau Eropa lur ya, karena memang mereka selalu mengawasi dan meneliti persepak bola Indonesia yang semakin maju dan juga semakin ditakuti oleh tim-tim Asia dan juga menjadi acuhan para pemain atau tim-tim dari Asia lur ya. Karena memang Indonesia daya tarik penonton dan juga daya tarik persepak bolaannya sekarang di dunia sangatlah menarik. Sehingga misalnya Timnas Indonesia bermain pasti akan selalu penuh oleh pendukungnya dan juga
membuat penasaran para pemain-pemain senior ataupun pelatih-pelatih negara Eropa di sana, menjadi ingin tahu tip-tip apa yang sebenarnya diterapkan oleh Bapak Erick Thohir dan pelatih baru kita Patrick Kluivert. Tidak hayal di sini kalau misalnya negara-negara tetangga seperti Vietnam dan juga Malaysia cemburu lur ya, karena memang yang dulu timnas Indonesia dianggap pemain yang paling bawah atau yang tidak pernah dianggap, sekarang menjadi sorotan dunia dalam persepak bolaan. Itu kita harus sangatlah bangga lur ya. Kita lanjut. Itu Pep Guardiola yang sedikit banyak tahu soal kondisi sepak bola Indonesia, apalagi sekarang setelah Indonesia kedatangan tokoh-tokoh ternama yang ia pun juga kenal, seperti Patrick Kluivert dan Jordi Cruyff. Ya, menurut Pep, apa yang diraih Indonesia sekarang bisa dibilang udah cukup bagus. Namun yang perlu diingat, jangan merasa cepat puas dan terus belajar, karena sejatinya depan ya ada di tangan mereka sendiri. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah cuma-cuma untuk mereka, dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka memang punya kualitas. Pesan saya, jangan terlalu banyak bicara, dengarkan dan pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain yang bisa kalian anggap sebagai contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri. Ucap Pep dilansir dari Score ID. Ya, berkaca pada anggapan mereka semua, termaksud Mancini, Van Gaal, Scaloni, Klinsmann, hingga Hajime Moriyasu. Intinya arah kemajuan sepak bola Indonesia ini udah benar adanya, tinggal dimatangkan dari detail-detail kecil yang ada. Maka secara umum, tim ini nggak perlu lagi merasa inferior ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki nama besar. Apalagi jika nantinya kualitas liga, pembinaan, serta semua elemen di level domestik udah membaik. Maka dijamin sepak bola Indonesia bisa konsisten bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Tapi kembali lagi, semua itu butuh proses yang nggak mudah, serta butuh yang namanya niat tulus dari hati. Sementara itu, mendengar Indonesia yang hampir tiap hari mendapatkan atensi lebih, sedikit banyak bikin tetangga sebelah merajuk, seperti Malaysia dan Vietnam misalnya. Akan tetapi, menurut media-media di Thailand, ketimbang terus-menerus dengkinan iri, ada baiknya tim-tim di ASEAN memang harus belajar dari Indonesia. Karena biar gimana pun, Indonesia kini jadi satu-satunya tim ASEAN yang masih survive, bertarung di level Asia. Namun kembali lagi, kalau dasarnya udah dengki, itu mah susah ya. Kayak Vietnam tuh, yang seolah-olah sehari aja nggak bikin berita soal Indonesia, berasa ada yang kurang. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, apa yang dilakukan Vietnam memang cukup beralasan. Yap, iri. Vietnam memang merasa iri dengan Indonesia. Dan kebayangkan, kalau semisal Indonesia lolos ke Piala Dunia, walah, bakalan tantrum ugal-ugalan mereka pastinya. Iya lur ya. Ini adalah masukan untuk pemain-pemain timnas Indonesia kita, janganlah jumawa dulu, tetaplah kita rendah hati dan tidak sombong lur ya, walaupun sekarang memang dunia sedang menyoroti persepak bola Indonesia kita. Tapi di sini negeri tetangga pun nggak usahlah istilahnya cemburu atau kayak gimana lur ya. Kita sama-sama bersepak bola lah dengan baik. Seperti Vietnam dan juga Malaysia, mending ikuti cara Thailand untuk meniru cara-cara timnas Indonesia atau Indonesia sendiri mengembangkan persepak bolaannya. Jangan malah menjelek-jelekan, apalagi cemburu sosial kepada timnas Indonesia, karena memang sekarang lagi menjadi sorotan timnas Belanda atau Jerman ataupun Eropa lur ya. Karena memang itu bukanlah usaha kecil, bukan usaha mudah Bapak Erick Thohir dan juga krunya membangun semua ini sampai detik ini tuh dengan usaha yang sangat luar biasa dan juga tanpa henti lur ya. Dan semangat para pemainnya juga. Itu yang harus dicontoh daripada timnas Indonesia untuk negara-negara ASEAN lainnya. Kita lanjut. Selain Jepang, tim-tim seperti Arab, Australia, Bahrain nyatanya juga nggak mampu menang di GBK. Itulah kenapa China harus melakukan apapun agar bisa meredam Indonesia di kandang sendiri. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya kita tetap harus fokus dan nggak boleh terlena dengan segala pujian yang masuk. Justru dengan pujian yang ada, itu bisa digunakan sebagai motivasi tambahan, kan gitu. Nah, itulah lur ya, pesan terakhir yang sangatlah memukau. Apapun hasilnya nanti saat bertanding melawan Cina, mau menang mau kalah, kita sebagai fans timnas Indonesia harus tidak boleh menghujat ataupun kayak gimana. Kita harus tetap mendukung timnas Indonesia kita, walaupun kayak gimana. Ini adalah tim kesayangan kita dan akan membawa nama harum timnas Indonesia kita. Apalagi di usia timnas U17 sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia lur. Mudah-mudahan
tim senior pun demikian dapat lolos dan mengalahkan Cina dengan sangat telak dan juga dapat meraih poin penuh Lur ya melawan Cina nanti, sehingga memastikan timnas Indonesia senior kita bisa melaju ke Piala Dunia. Itu doa kita. Sekian reaction dari gue kali ini Lur, kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.